ada memar. Pernapasannya tertinggal, dadanya mengembung. Ya, pernapasan 40 kali per menit. Nah, sekarang auskultasi yang kamu lakukan dari mana dulu? Dari yang mengembang. Dari yang normal, dari yang sehat ke yang Sakit. ya, dari mana? Dari sini. Dari kiri, apek kiri ke apek kanan. Ya. Terus basal kiri, Basal kanan. basal kanan. Membandingkan suara yang normal dan yang tidak Normal. normalnya vesikuler. Ya, jelas kalau misalkan vesikulernya menurun itu sudah mulai tidak normal. Ya, atau ada suara napas tambahan. Apa aja contohnya? Oke. Nah, taruh lagi stetoskop di sini. Jangan dibiarkan ke bawah kayak gitu, banyak darah. Atau dikantongin. Ini. Ya, begitu ya. Kelihatan perawat ya, begitu. Terus habis auskultasi apa? Perkusi. Dari mana dulu? Sama dari yang tempat tadi dulu. Ayo. Satu jari kayak gini. Tengok posisi tangan. Nah gitu. 2 atau 3 ini. Ini suara apa nih? Sonor. Sonor ya. Terus kalau saya ketuk di sini, suara apa nih? Sama. Sonor ya, sama toh. Kenapa? Pasiennya nggak apa. Normal. Kalau di sini sonor, kamu ke sini sekarang. Oh ternyata lebih nyaring. Apa namanya? Hipersonor. Ada apa di bawahnya? Udara Ada berlebih. udara. Kalau lebih rendah namanya apa? Downers. Di bawahnya ada apa? Cairan. Nah, cenderung yang kita perhatikan di sini kemungkinan Darah. sini, terus sini lagi, sini lagi. Itu Pak, bagian ada memar tadi boleh diperkusi? Iya, justru harus diperkusi. Oh. Ya, harus kita pastikan bahwa ini di bawahnya ada apa. Terus habis perkusi apa? Palpasi. Palpasinya gini. Ya, tentangin. Nah, nah, gitu ya. Oke. Tempelin. Apa yang kamu rasakan? Iya, jantungnya berdebar. Hah? Apa yang Pengembangannya. simetris? Pengembangan dada simetris. Kiri kanan sama ya? Sama. Terus bentuk dada ada masalah nggak? Nggak ada. Ada benjol nggak? Tidak. Terus ada Nyeri tekan. bulu dada. Bulu dada. Ada. Terus nyeri tekannya gimana? Belum kan? Iya. Berarti tekan dari yang sehat dulu, tekan dulu yang sehat. Gantian yang sakit. Nah, gitu. Ya, untuk mencari apa? Repitasi. Atau orientasi. Bunyi gemerpak. Ya. Pada Curigai adanya fraktur pelvis. ini udah turun lagi agak bawah dikit. Nah, sama kayak gitu. Ya, raba, tekan. Turun lagi ke bawah. Raba, tekan dulu yang ini, yang sehat dulu ya, baru gantian kayak gitu. Terus Anda boleh di sini. Nah, ini tekan. Nah, terus tekan ya. Itu sudah dilakukan inspeksi, auskultasi, Perkusi dan palpasi. palpasi. Oke. Ingat, ada 5 hal yang mengancam nyawa pada pneumotoraks. Yang pertama adalah tension pneumotoraks. Pneumotoraks. Yang kedua open pneumotoraks. Yang ketiga masif hemato. Yang keempat flail chest. Yang kelima tamponade jantung. Open pneumotoraks itu berarti ada apa di Udara. dalam udaranya? Udara. Paru-parunya kolaps. Jadi ngedorong ke sisi yang sehat. Akibatnya traheanya ikut miring. Trahea miring, jantungnya juga miring. Jantung miring, vena cavanya Juga lekuk. miring. Ya, jadi terbendung. Makanya kelihatan di sini ada vena jugularis. Traheanya deviasi miring. Ya. Dilihat ada memar. Ya, misalkan sebelah kanan ya. Dorong sebelah kiri kan tadi kan? Memar. Terus ada pernapasan yang tertinggal. Ya, apalagi? Bentuk dada membesar atau bulging ya. Karena kayak balon ditiup gitu. Di sini terjebak udaranya. Gitu. Didengerin ada apa?
Bagian yang sakit vestikuler nggak? Enggak, paru-parunya kolaps. Mana bisa ada suara kalau paru-parunya ciut kayak gitu. Ya, terus lagi diketuk ada apa? Hipersonor. Hipersonor itu menunjukkan adanya apa namanya? Udara. Nah, di perkusi ada tadi? Perkusi. Di perkusi, di palpasi. Perkusi kan ada perkusi. Ada perubahan bentuk. Dada. Ada pergerakan yang tidak Seimbang. Nah, perkusi. Di perkusi lagi. Gravitasi boleh jadi ditemukan, boleh jadi tidak. Nah, itu berarti yang kita hadapi sekarang kemungkinan besar tension pneumotoraks. Di ronsen nggak? Keburu mati kalau di ronsen. Nanti dia secondary harus kita stabilkan dulu. Caranya digimanain? Apa penanganan awalnya? Diberikan lubang untuk Apa? Needle Torako sintesis. Di mana? Di IC kedua sampai ketiga. Di ICS kedua Sampai ketiga. sampai ketiga. atau. Itu enggak gitu. Di antara. Enggak ada atau. Di ICS kedua Dan di atas. mid clavicular. Nah, ICS itu interkostal, sela iga. Sela iga kedua berarti antara 2 dan 3. Jangan salah ngomong, maksudnya di situ kan? Ya. Nah, ini misalkan Di kosta atas. 1, Tulang ini iga dan clavicular ya. Kosta 1, kosta 2, kosta 3. Ini antara 2 dan 3 ini kita tusuk ICS 2-nya. sejajar dengan mid clavicular. Clavicular mana ini? Midnya tengah-tengah, tarik garis lurus. Set, gitu ya. Needle. Nah, ini Pneumotoraks. 1, 2, 3 nih. Ya, berarti ditusuk di sini. Tengah-tengah kan? Nah, cuman masalahnya sekarang ya kita tusuk aja ya. Needle apa? Needle pneumosintesis. Needle apa lupa guys. Needle sintesis. Needle apa? Oh, needle thorax sintesis. Torak. Enggak torak. Coba deh. Coba ya, Itu jelas kan ukurannya. Cepet ya. Tarik nafas, Pak. Buluannya kecil. Misalkan ini 1, 2, 3. Di setiap bawah iga ini ada arteri interkostal. Kalau Anda tusuk langsung di ICS keduanya, takutnya nusuk arteri, Arterinya. nanti perdarahan, jadi hematotoraks nanti. Tapi Anda sandarkan dulu di iga ketiga atau mentok di iga ketiga deh. Tak, kerasa kan? Di tulang, lalu dimasukin. Das, ya. Nah, kita tusuk sekarang ya. Nih 1, 2, 3 kan? Tak kayak gini, masukin. Nah, dicabut nggak mandrennya? Cabut. Cabut. Ini kalau ada udara positif keluar. Paru-parunya ngembang lagi. Nah, ini udah ditusuk. Terbuka nggak sekarang? Terbuka. Statusnya berubah dari tension menjadi Open. pneumotoraks. Keluar masuk udara boleh dibiarkan? Tidak. Tidak boleh. Harus ditutup ya. Udaranya keluar, tapi kita cegah supaya tidak masuk lagi. Ya. Di sini kita pasang ujung handscone, potong, ujungnya kita bolongin dikit. Ya, kita bolongin tuh. Ya. Gunting dikit. Ya. Pasang di ini, di pangkal kateternya. Jadi pasangnya nanti begini. Ya. Nah, nanti dia mengencang, ya mendegang, mengendur, kayak gini nih. Ya. Ini keluar nih. Ya, keluar. Ini begitu tarik nafas. Kayak gitu. Ya. Ya, relatif nggak masuk ya karena dia tertahan oleh kuncupnya ini. Ini one way valve. Ya, kita rubah lagi dari open pneumotoraks tadi menjadi simple pneumotoraks. Masih pneumotoraks nggak? Masih, tapi sudah simple, sudah Sederhana. sederhana. Yang kita lakukan selanjutnya adalah
pemasangan chest tube atau pemasangan WS. WSD. Di mana pasangnya? Di samping ya. Di mid aksila. Sini, cuman yang pasang dokter nanti ya. Oke, ini penanganan awalnya. Pastikan udah tadi ya. Oke, yang kedua, open pneumotorak. Open pneumotorak itu berarti sudah terbuka. Ya. Ya. Ketika kita lihat pasiennya sesak, ya, napasnya cepat, mukanya pucat, kesadaran menurun, ya. Begitu diinspeksi, berarti ada luka terbuka, ya. Luka terbuka akibat bekas tusukan. Nah, misalkan ini ada luka terbukanya di sini, bekas belati misalkan ya. Nah, terus kita lihat lagi, oh ternyata ada gerakan menghisap, ya di sini nih keluar masuk udara. Kayak gitu ya, kayak gitu. Itu namanya sucking chest wall, ya. Apa? Sucking chest wall. Boleh nggak dibiarin? Tidak. Statusnya udah open pneumotorak. Sekarang harus diapain? Pasang kasa 3 sisi. Pasang kasa 3 sisi. Ambil kasa, ya. Terus ambil plastik. Aluminium. Ini kasa, tempelkan di sini. 1 lembar, 1 lapis. Nah, plastik 1 di atasnya. Lalu di plaster berapa sisi? 3. 3 sisi ya. Oke. Ini 1 sisi plaster harus rapat. Terus sisi kedua plaster sini. Ya. Rapat. Itu Terus bebas. yang ketiga. Sisi ketiga yang kosong. Ya, kosong. Nah, 1 sisi tetap terbuka, ya, ini. Sisi yang terbuka itu bebas, Pak. Yang mana? Ini kan, di samping kan? Oh, harus di Ya, samping. di samping supaya kalau misalnya ada darah juga bisa turun keluar. Ya, tidak menimbulkan sumbatan. Tujuannya mengeluarkan udara dari sini, tapi mencegah udara masuk dari sini. Karena ada apa? Plastik, ya, karena ada kedap udara. Selain plastik bisa digunakan aluminium foil. Kalau nggak ada, boleh Anda plester di 3 sisinya, terus dilumuri jeli di sininya, supaya tetap kedap udara. Ya, kalau kasa doang kan tetap keluar masuk ya, ada pori-porinya ya. Oke, ini tetap airway breathing seperti tadi, ya. Nah, terus yang ketiga masif hematotorak. Ada apa tuh? Ada cairan. Masif hematotorak, ada Pengumpulan perdarahan, darah di- ya. Ciri utamanya apa? Ketika kita ketuk, ada apa? Dullness, yang lain-lain sama, ya. Penanganannya juga yang lain-lain sama, airway breathing sama, hanya untuk perdarahannya susah. Nggak mungkin kita lakukan di IGD, ya. Atau harus segera didorong ke OK. Yang kita lakukan untuk mencegah shocknya atau menangani shocknya, segera lakukan resusitasi Cairan. airway breathing circulation-nya stabilkan, bawa langsung ke OK, ya, untuk dilakukan torakotomi sito. Tujuannya untuk menghentikan perdarahan internal. Oke. Yang keempat, flail chest. Ada apa tuh? Ada 2 atau 3 torak, 3 retak, 4 patah. Dan setiap torak itu lebih dari 1 patahan, Iya. sehingga ada 1 segmen yang melayang, ya. 1 area yang melayang itu atau flail yang menimbulkan rasa sakit, ya. Masalahnya sekarang yang dihadapi adalah rasanya nyeri. ABC-nya stabilkan, rasa nyerinya kita kurangi. Dikasih bebat bebat di sini, sebagian pas di tadi istilahnya apa? Fail chest. Istilah. Pergerakan paradoksal, Paradoksal. ya, paradoksal movement, ya. Sini misalkan tekan pakai apa ya? Oh, pakai ini aja, pakai bantal atau pakai selimut, yang lepas kepalanya, ya. Lincahnya. Ya, suruh pegang Pak, pegang. Ya, napasnya. Oh, kalau sulit bernapas harus bagging, ya, gitu, ya. Segera berikan analgetik. Dok, ini fail chest, kesakitan pasiennya. Kasih apa?
kasih terserah dokter ya, kasih morfin misalnya atau terserah dokter ya. Oke. Bensin. Terus yang kelima adalah tamponan Tamponan jantung. Tamponan jantung itu jantungnya Membengkak. diselimuti darah. Jantungnya, sekitar jantung ini ada perdarahan. Dia menahan Beban jantung. jantungnya, ya. Akumulasi darah ini kan jantung dibungkus oleh perikard ya. Ini antara jantung dan ininya, perikardnya, ya, ada darah. Jadi kalau dia mengembang, dia ada tahanan. Jantungnya jadi cepat, ya, bunyinya jadi menjauh, tekanan intravenanya jadi meningkat. Terlihat dari sini aja, kelihatan.